Ini masih lumayan banget harganya ya. Per daun masih di atas 15 per daun. Ini yang di dalam itu tanaman yang khusus memang sengaja saya masukkan ke dalam rak. Itu pertama kita menjaga dari serangan tikus. Kadang kan ada tikus juga yang suka makan daun, itu ada, itu fakta dan kita nggak bikin-bikin ya. Maksudnya memang fakta, teman banyak udah keserang tikus. Kemarin aku ada juga sejenis kuping gajah itu dimakan tikus sampai habis 2 pot satu malam. Terus kedua, apabila ada teman atau tamu yang belum pernah kesini, terus belum tahu kalau tanaman ini memang ada harganya, habis makan apa gorengan atau apa masih ada minyaknya, tiba-tiba langsung nyentuh daun, itu bisa melenyotkan daun. Apalagi daun yang variegata ekstrim itu gampang banget untuk lonyot kalau enggak kita teliti dan hati-hati. Jadi ini tanamannya termasuk tanaman yang koleksian semua gitu ya? Yang sini? Dibilang koleksian juga enggak, cuman kalau saya emang dari dulu tuh hobi tanaman banget, apalagi saat sekarang tanaman oroid yang lagi tren banget di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara lagi demam tanaman oroid seperti philodendron dan lain-lain ya. Iya. Oke, yang ini tanamannya apa aja sih Pak? Ini berbagai-bagai macam tanaman, seperti ada janbol Jepang yang var kuning, janbol Jepang variegata putih, bahkan ada monstera albo yang jenisnya white tiger. White tiger kayak white tiger yang lagi jadi buruan para kolektor, bahkan para artis pun lagi memburu yang namanya monstera white tiger seperti ini. Ini variegatanya marble banget dan konsisten, dia nggak mau berubah sampai besar, tetap kayak gini. White tiger ini per daun masih lumayan mahal ya. Kecil tapi pedes ini mas ya. Ini termasuk monstera nih ya? Ini monstera, jenisnya monstera. Monstera white tiger. White tiger ini biasanya harganya per daun sampai berapa? Ini per daun nggak bisa diomongkan. Cuman kalau misal ini, kalau boleh buat beli motor ya dapat barulah gitu. Iya. Ya itulah. Di dalam kita mencintai tanaman, kita mau beli tanaman, kita harus selektif untuk memelihara tanaman. Untuk beli tanaman kita bisa memanfaatkan tempat seperti saya kan, tempatnya nggak lebar, cuman alah kandang apa ini kecil banget, tapi alhamdulillah ya bisa menghasilkan apa namanya ya, rezeki atau bisa dibilang uang yang alhamdulillah berkah banget dan gak bisa dibayangkan. Banyak banget pokoknya. Oke, selain itu yang lagi hits juga di oroid itu apa lagi Pak? Hampir semua itu seperti yang hijau juga ada, yang variegata juga ada. Tapi yang lagi tren saat ini adalah masih di janbol Jepang dan obliqua. Kayak apa Pak? Obliqua janbol Jepang seperti ini ya. Yang ini variegata Jepang. Ya, Jepang ya. Ini variegata Jepang. Ini masih lumayan banget harganya ya. Per daun masih di atas 15 per daun. Yang ini dijual juga ini Pak? Ini buat koleksian, nanti kalau udah jadi daun 15 baru saya potong-potong, baru aku jual. Nanti saya jual bonggolan bukannya atas. Bukan yang atas ya. Jadi istilahnya diperbanyak dulu baru dijual gitu ya? Iya, kemarin aku udah motong satu, saya jual satu, lumayan lah buat tambah modal untuk membeli tanaman yang lain juga. Dan obliqua itu, obliqua di dalam itu ada, ada oblik. Tapi keluar sulurnya. Bentar ya, agak susah ini.
Ini adalah jenis Monstera obliqua. Ini Monstera obliqua seperti ini, daunnya keriting, unik ya, hijau nggak variegata tapi harganya wow masih keren banget ya. Hijauan ya. Obliqua itu ada juga sering keluar sulur seperti ini, nggak langsung daun tuh, nggak sulur, sulur langsung ini daun. Ini mau daun yang ini, yang atas nih mau keluar daunnya ya. Banyak sih yang mau ngejar-ngejar mau beli ini, tapi saya belum beli karena saya belum motong. Karena nanti kalau mau beli lagi kita dah rasanya berat banget, harganya tinggi banget sih. Harganya naik terus itu ya? Naik terus sih enggak, cuman masih stabil. Untuk harga obliqua itu stabil. Enggak turun gitu untuk harganya. Enggak turun ya. Enggak mau turun loh. Mungkin sampai 10 lebaran mungkin ya. Mungkin baru turun. Mungkin ya, bahkan mungkin juga mah nggak turun karena populasi manusia semakin banyak yang seneng. Internasional masalahnya mas. Oh jadi untuk tanaman yang aro itu justru malah semakin bertambah gitu ya? Bertambah yang suka. Yang suka kan, ya. Untuk pemula-pemula musim ini itu banyak yang terjun di aroid, khususnya di philodendron itu banyak banget ya. Jadi kalau misal ada teman, ada saudara mau terjun tanaman, kalau misal langsung terjun di aroid, di philodendron itu menurut saya nggak salah dan itu pas banget karena bisa apa namanya sesuai atau dengan suasana momen booming saat ini. Ini udah lama banget, ini harga masih ajak, nggak ada goyang sama sekali. Dan selain janbol ada juga ini apa, violin ya, violin yang variegata, karena violin banyak juga jenis yang hijau, tapi violin hijau itu harganya ya biasa sih, tapi yang variegata juga naik terus. Ini sih kisaran masih 2,5 per daun, yang daun kecil. 2,5 per daun ini maksudnya philodendron. Memang philodendron violin variegata. Kalau udah besar mah mahal banget, per daunnya nyampe 5 juta sampai 7 juta lah, yang udah daun lebar. Mahal banget violin, karena untuk menjadikan apa namanya konsisten variegatanya untuk violin tidak gampang. Harus tempatnya pas banget, usul panasnya banget. Jadi terlalu panas nanti juga nggak kuat, tapi terlalu redup juga variegatanya nggak, bahkan nggak mau keluar untuk violin. Lanjut apa lagi? Boleh lanjut. Ini selain itu ada yang hijau juga agak pedas juga, seperti Celote Pecana. Ini maksudnya ini Monstera juga, Monstera Celote Pecana nih ya. Ini juga lumayan pedas. Ini ada Josunis, ada yang Asphodor, ada juga yang dari Peru ya. Oh, ada yang Ekuador sama Peru. Ada ya. Ini harganya selisihnya juga lumayan nih. Kalau yang ini per daun bisa nyampe 1,5 per daun untuk saat ini, per daunnya press cuttingan itu. Celote Pecana. Tinggal hitung daun tuh mas. Kalau kita main aroid harus yang, kalau bisa harus beli yang hitungan daun. Tambah 1 daun tambah duit, tambah 1 daun tambah duit gitu. Kita tinggal apa ya, tinggal ngitung aja sama nyiram, rawat. Ya. Ini juga philodendron juga, namanya Anderson mas. Anderson ini kecil juga, agak pedas juga. Ini mirip dengan pink princess tapi variegatanya itu dominan putih sama coklat, jadi kontras banget untuk Anderson. Dan ini harganya untuk sekarang masih di atasnya pink princess ya. Lumayan mahal nih, lumayan. Pokoknya di dalam ini bukanya lumayan lah, lumayan rada pedes-pedes, agak pedes-pedes. Ini selain philodendron aku juga suka apa namanya anthurium yang variegata seperti anthurium corong. Ini kemarin beli besar tapi ndelalah apa namanya mati di atas, terus tumbuh di bawah, tumbuh banyak banget nih, varnya juga keluar bagus banget. Corong variegata. Iya, corong variegata ini. Nanti tak diperbesar dulu, nanti bisa dipotong-potong langsung kita jual lagi tuh mas. Ini yang varnya mewah-mewah ini.
Ya memang sengaja tak taruh di apa namanya di luar, nggak di dalam kerangkeng karena mungkin tempatnya juga penuh dan ini harus minta tempat yang agak panas. Yang ini jenisnya Florida Beauty. Ini kalau kurang panas nanti varnya kucem, bahkan bisa tidak keluar varnya kalau yang jenis Florida Beauty seperti ini. Jadi memang harus tempatnya yang agak panas. Itu yang sebelah saya kasih 2 paranetnya, yang sini enggak, biar dapat lebih panas dari sebelumnya. Iya. Ini kabel busi varigata. Ini Bilite ya, Bilite atau kabel busi varigata ini juga lagi jadi favorit bagi pecinta tanaman hias, bahkan para kolektor tanaman hias ini lagi jadi favorit, lagi jadi incaran juga ini Mas ya. Ini masih tinggi banget harganya. Ini dijual juga ini? Yang mana? Yang ini. Ini saya jual juga ini. Saya jual tapi belum sampai ke target, masih penawaran di bawah target, jadi belum saya lepas Mas. Masih ngiman, masih sayang, karena kita beli dari kecil bisa sebesar ini membutuhkan beberapa waktu, lama banget ya. Jadi sayang kalau cuma dijual dengan harga yang murah atau di bawah harga standar, itu sayang banget. Ya. Floppy. Ya, Floppy gimana Mas? Floppy. Ini Florida Beauty Floppy. Ini yang F1 itu varigatanya kontras banget ya. Bagus. Ini juga dipasangkan juga bagus ini. Ini adalah termasuk tanaman yang menurut saya bagus banget, luar biasa, bentuknya daun juga luar biasa, varnya juga luar biasa, tapi harganya masih standar. Jadi misalkan apa namanya ya, orang menengah itu masih banyak yang mengejar ini, masalahnya masih terjangkau harganya untuk yang namanya Florida Beauty ini. Per daun nggak nyampe 5 juta ini per daunnya di sini, tapi kalau di tempat lain kita nggak tahu ya, nggak tahu. Kalau di luar negeri kita sudah nggak tahu, tapi di sini segitu, masih di bawah angka 5 juta per daunnya. Dan sampai itu ini ada tanaman yang dulu sangat nggak mahal banget ya, tapi sekarang lagi buat incaran juga. Ini namanya Syngonium variegata Zelo ini ya, atau variegata kuning, karena coraknya yang bagus, kuningnya itu kontras banget, nggak kalah sama tanaman-tanaman pilo yang mahal-mahal. Variegatanya luar biasa ya. Ya, ini juga ada namanya Philodendron Strawberry Shake atau lebih dikenal dengan SS, adalah Strawberry Shake. Ini adalah apa namanya ya, termasuk apa namanya idaman juga ya para pecinta tanaman, karena barang nggak banyak banget nih untuk Strawberry Shake-nya yang variegata. Ini variegatanya bagus banget, bahkan kalau panasnya cukup, udara panasnya cukup, bisa keluar warna apa namanya pink ya, pink. Ada yang udah pink ya. Ini kalau pasang cukup bisa pink seperti ini untuk Strawberry Shake-nya. Kayak unik, lucu ya. Strawberry Shake. Pink kuning, pink kuning, terus agak merah, hijau ya keluar. Ini Mas, apa, tanaman baru datang dari teman. Biasanya kan dicabut itu enggak pakai pot itu, karena pakai motor kan susah pakai pot, daripada nanti pakai pot sama roboh, mending cabut aja potnya, diganti di sini gitu Mas, supaya lebih aman. Karena jenis Philodendron seperti ini, Syngonium ya, Syngonium itu nggak gampang stres. Itulah enaknya di Aroid ya, ada Syngonium, Philodendron itu sangat mudah, dan bahkan kirim jauh pun cuman pakai media sedikit dia tetap akan aman ya, kecuali nggak diinjak tuh. Kalau biasa-biasa dikirim wajar, itu untuk angka kematiannya itu 1%. Kemungkinannya kecil ya? Kecil, asal tanaman udah sehat loh, dari dulunya sehat.
tanaman philodendron. Kalau untuk aroid sendiri memang termasuk apa ya, lagi ngetren banget ya kalau sekarang ya di pasaran gitu. Dari dulu Mas, udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih itu aroid sangat tren, sangat-sangat digandrungi oleh pecinta tanaman hias ya. Hampir seluruh, bahkan ya itu saya bilang untuk pemula-pemula seperti adik-adik kita yang baru mau belajar di tanaman langsung terjunnya di aroid Mas. Makanya apa namanya, tren banget alias dikenal banget oleh masyarakat untuk saat ini ya, yang namanya aroid. Terus ini Mas, ini apa namanya, di samping itu karena sudah banyak apa namanya yang testi alias fakta ya. Tanaman jadi mobil itu banyak banget sekarang, seperti yang di Candi Mulyo, di kecamatan Candi Mulyo aja sudah berapa orang ya yang dari aroid ini langsung dapat mobil yang harganya ratusan juta. Itu sudah banyak banget. Ini hanya yang di Magelang, belum yang di daerah sana-sana ya, di daerah Jawa Timur, Jawa Barat banyak banget Mas yang mobil ditukar dengan tanaman. Di Bojong itu juga ada itu, di Bojong Candi Mulyo itu juga ada itu kemarin. Kalau istilahnya kalau banyak yang bilang ini tuh monkey business atau permainan gitu, sebenarnya gimana sih untuk aroid itu sebenarnya? Itu orang ada itu Mas. Berarti sebenarnya ini pasarnya benar-benar real atau nyata gitu ya? Itu nyata, real ya Mas ya, real. Karena saya penjualan seluruh Indonesia saya Mas, hampir seluruh Indonesia. Yang online yo, seluruh Indonesia. Masalahnya kita kadang kalau pas ada waktu kita juga live sale juga ya, live sale juga di Facebook. Itu real, yang beli orang sampai di Papua sana, orang Kalimantan, Aceh, itu Mas ya, Sumatera, apalagi yang dekat-dekat sini dari Jogja, Temanggung itu banyak banget real. Bahkan kemunakan saya kan ada yang di Jakarta, dia juga ikut masarin ke Vietnam, ke mancanegara juga ikut ekspor gabung dengan teman-teman yang di sana. Lumayan sering minta tanaman dari sini juga untuk dibawa ke sana. Ya, itu bukan isu, bukan omong kosong, tapi benar-benar nyata dan fakta itu. Ini laku nih Mas? Oh ya, ini laku Mas. Udah short di live sale di Facebook. Udah short, untuk orangnya udah di luar, udah nungguin mau ngambil. Mau suruh di packingin, mau dibawa pulang. Udah dijemput sama yang beli. Ini pirkosum daun 4. Biasanya kalau live itu bisa ngeluarin berapa item per live gitu? Per live, kita kalau live sehari itu ada 2 season Mas. Jadi season pertama biasa kita siang, kita start jam 2. Kita start jam 2, close-nya jam 5 sore. Itu season pertama. Untuk season kedua kita jam 9 malam sampai jam 12 malam. Biasa kita kalau estimasinya tuh kalau sehari 2 season ya sedikit-sedikitnya 40 pot. Ya 40 item. Dalam sehari 2 season. Kalau lagi rame bisa 50 sampai 70 barang yang keluar per harinya. Gitu Mas. Kalau omset pendapatan itu biasanya sampai berapa sih Pak? Kalau omset pendapatan saya nggak bisa ngomong ya Mas, nggak enak ya. Ini sampai gimana, gitu. Ratusan juta itu. mungkin bisa sampai segitu mungkin ya, tapi ya kita kan memang hobi dan pecinta tanaman. Jadi misal kita jual, nanti kita ya beli lagi, yang belum punya kita beli, yang belum punya kita beli. Masalahnya kan yang namanya tanaman kan jenisnya atau apa namanya ya, modelnya itu berganti-ganti terus, tapi kan di hati penasaran, aku pengen punya itu, jadi kan kita muter, istilahnya modal muter, jadi nggak suruhan modal itu ambil di apa namanya di kantong itu Mas, kita muter. Tapi ya lumayan lah
misal kita keluarga banyak itu insya Allah bisa cukup umum pada umumnya. Kalau tips-tips untuk teman-teman nih yang baru-baru jual beli tanaman tapi punya lahan terbatas, nggak banyak lahannya, gimana sih biar berkembang gitu? Ya gini Mas, kalau saya, tapi orang itu pemikiran berbeda-beda ya Mas ya. Kalau saya sih memang lahan saya kan kecil, cuman berapa nih, 5x4 atau berapa ini ya, bahkan mungkin nggak ada ya. Aku belinya yang selektif, jadi benar-benar yang lagi tren dan kedepannya itu namanya kedepannya itu lebih apa namanya ya, prospek, dan kita harus sering-sering main, sering-sering ke tempat senior, ke tempat yang teman atau apa namanya orang yang benar-benar tahu tentang tanaman. Kita harus sering dekat, sering ngobrol, sering berkunjung. Jadi kita nggak usah malu-malu, orang tanaman itu rata-rata orangnya enak semua, jadi apa namanya gampang mengasih apa namanya ilmunya kepada teman-teman atau orang baru. Jadi nggak ada namanya apa namanya gandeng-gandengan tuh, enggak, semuanya enak Mas ya.